Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Wah, masih lemes ya. Saya pikir liburan mungkin banyak yang tidak hadir, tapi hari ini puji Tuhan, saudara mengutamakan Tuhan. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, kita punya Yesus yang ajaib. Yesus pasti bisa nolong saudara, pasti bisa menolong saya. Saudara-saudara, saya percaya sepanjang tahun ini Tuhan sudah banyak melakukan kebaikan buat kita. Ya, saudara yang sudah berusia di atas 50 tahun, termasuk saya merasa beruntung. Ya, kita bisa melihat bagaimana sejarah teknologi ini berjalan begitu cepat. Saya masih ingat ngetik pakai manual tangan. Ya, ada mesin tik dulu merek Brother. Kemudian keluar komputer pertama Excel. Program Excel atau apa saya lupa. Pokoknya komputernya pakai tabung. Sampai yang tipis. Saya gini ya, waduh kok cepet ya teknologi ini. Saya tidak nyangka dulu kemana-mana. Bawa kamera, ada merek Fuji, Kodak, Sony. Kita harus beli, isinya film mulai 12, 24, 36. Sudah moto dicuci lagi ya. Kita pernah pakai namanya OHP, sampai LCD, dan terakhir ini LED. Katanya nanti 2020 ada lompatan teknologi lagi yang lebih dahsyat. Ini otak saya tidak bisa ngikuti, saudara. Dulu saya mau ngambil uang cuma bawa buku. Ya, itu pun harus bank jam kerja. Sekarang cuma bawa kartu. Kemarin anak saya Yoel dicokot tomcat. Pak, kok gatel ya? Loh, berapa ini kok yang dicokot? Ya, terus anak saya buka di HP, tinggal milih mau pakai dokter mana sudah. Anak saya mencet dokter ini. Dokternya bilang ini mumpung promo 0 rupiah. Suruh foto ditanya, sudah buat resep, obatnya itu loh dikirim. Tinggal duduk di rumah. Tidak perlu ketemu dokternya. Saudara-saudara sekarang, saudara di rumah 24 jam. Tinggal pencet HP saudara. Semua makanan bisa datang. Dulu orang mau keluar takut dibegal. Takut dirampok. Mau beli makanan, aduh nanti dirampok ya. Dimutilasi, dipateni, dicor. Ya. Tadi malam di alun-alun Malang, Marta dimutilasi, dipotong 16 ya. Namanya martabak saudara ya. Nah ini, sekarang tidak perlu keluar. Saya gini, hanya dengan satu HP ini, semua ada di sini. Saya gini, aduh Tuhan, ini teknologi luar biasa. Ini bikinannya manusia. Saya tidak pernah terkecoh. Saya tetap lebih percaya siapa yang menciptakan manusia. Menurut saudara siapa yang menciptakan kita? Yesus. Itu lebih hebat, lebih canggih dari manusia. Kalau saudara semua buatan manusia kita percaya penuh. Baik kita ini transaksi bank, kita transfer, kita WA, kita percayai semua teknologi bahwa itu pasti benar. Kenapa kita sama Tuhan kita Yesus yang menciptakan kita masih ragu? Masih sering berkata, apa bisa ini? Apa mungkin? Jangan sampai terjadi. Makanya hari ini saya cuma ingin bawa saudara, fokus kita hari ini Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya ingin lewat khotbah saya hari ini, saudara harus tahu persis kembali siapa Yesus kita. Satu. Kemudian kita harus mengalami sendiri keajaiban dengan dia. Baru yang terakhir, yang kedua, bagaimana nanti setiap saat. Ya, di tahun 2020 ini kita bersama Yesus mengalami perkara-perkara yang ajaib. Saya ingin bawa saudara hari ini untuk tahu persis siapa Yesus kita. Saya gini, waduh hebat ya Yesus ini. Lah bikinannya aja, buatannya aja dahsyat luar biasa. Makanya hari ini nanti saya percaya Tuhan akan lakukan keajaiban buat saudara dan saya. Mari kita baca dulu beberapa ayat cukup banyak.
Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya ingin bahas per ayat karena ini cerita yang sudah mulai sekolah minggu kita dengar. Tapi inilah perjalanan hidup kita nanti di tahun 2020. Karena ada banyak prediksi, perkiraan, ramalan. Yang terutama diramal satu, yaitu olahraga. Karena tahun depan ada Olimpiade 2020. Ya, di Tokyo diulas kira-kira perkiraan cabang olahraga apa yang bisa menghasilkan emas. Berikutnya yang terakhir, yang kedua yang banyak dikupas yaitu tentang ekonomi. Semua saya baca prediksi, tidak ada yang berkata ekonomi tahun depan lebih baik. Enggak. Akan lebih buruk dari tahun ini. Jadi saudara, itu perkiraan. Prediksi. Tapi saya mau katakan kalau firman Tuhan itu selalu kepastian. Jadi kalau Yesus akan menolong kita, itu kepastian, bukan perkiraan. Makanya hari ini Yesus ingin nanti saudara dan saya mengalami sendiri keajaiban Tuhan. Mari kita akan baca dulu ayat 22, Matius 14. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului Yesus ke seberang. Jadi Yesus yang memerintahkan, yang nyuruh. Nyuruh siapa? Murid-muridnya, kamu naik perahu dulu, berangkat ke seberang wis. Kenapa? Karena ini peristiwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dengan 5 roti 2 ikan, Yesus tahu murid-muridnya waktu itu hanya melihat. Hanya tahu tapi tidak ngalami. Jadi murid-murid ini cuma gini. Kok bisa ya 5 roti 2 ikan ngasih makan orang segini. Jadi cuma lihat, tahu tok. Nah Yesus tidak mau. Yesus mau di peristiwa ini semua murid-murid mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami sendiri sehingga tahu persis siapa Yesus ini. Kalau tadinya cuma 5.000 orang laki-laki ini cuma sekedar tahu rotok. Ya kalau cuma tahu atau roh itu anggota Perkemi. Persatuan Kemeruh Indonesia. Cuma tahu. Tapi Yesus mau tingkatkan sampai mengalami sendiri. Nah gimana caranya? Nah Yesus yang merintahkan. Saya percaya kalau Yesus yang memerintahkan, Yesus akan bertanggung jawab. Itu prinsip Alkitab. Saudara dari dulu, saya kadang khotbahkan, saya tidak mau jadi gembala. Enggak. Istri saya itu hadir ada sama anak saya di jam ini. Ya selalu bilang, jangan lupa jadi gembala. Ya Tuhan itu baik, jalan hidup saya berubah. Panggilan saya berubah. 4 tahun lalu gembala saudara Pak Aswin memberikan Betani Malang kepada saya. Dan yang heran istri saya yang tidak mau bisa bilang mau. Ya istri mohon Pak. Ya jadi saya ini salah satu gembala yang dilahirkan oleh gembala saudara. Salah satu. Makanya apa yang dilakukan gembala saudara saya contoh. Biarpun banyak kelemahan kekurangannya. Saya contoh ya satu. Hidupnya sederhana. Ya tak contoh sederhana. Padahal bisa untuk mewah-mewah. Yang kedua, keuangan gereja ini dulu 10% Pak Arswin mengambilnya. Saya juga di Malang dapat 10%. Tapi sekarang gembala saudara sudah tidak ngambil. Saya belum ngikuti, saya masih ngambil. Saudara semua uang saudara digunakan untuk gereja saudara. Ini ya perbaikan. Berapa minggu lalu saya khotbah di Betani Juanda. Natalan di Betani Juanda. Bagus. Saya tidak tahu habis berapa miliar. Nah ini sekarang lagi saya khotbah di Citraland. Semua karyawannya. Ketemu sama pimpinannya Pak Satoto. Saya ngobrol di sebelah. Bapak kenal Pak Aswin? Oh itu atasan saya Pak. Oh iya ini lagi ngambil tanah untuk jadi nginden kedua. Saudara ada nginden kedua sebentar di Citraland. Dah dari uangnya siapa? Ya uangnya saudara. Saya tahu. Makanya saudara persembahan persepuluhan, keuangan saudara ya jangan diberikan yang lain. Ya diberikan di sini. Untuk apa? Kembali kepada saudara. Saya contoh.
Yang terakhir ketika saya contoh, selalu gembala saudara memberi yang terbaik untuk ukurannya. Semua apa aja untuk Tuhan yang terbaik. Jadi di tempat saya kalau mau beli alat musik, saya selalu tanya, ini sudah yang terbaik? Iya Pak. Oh sudah, ya puji Tuhan. Jadi saudara, saya percaya, saya merasa ini panggilan saya. Nah waktu anak saya Yoel kuliah, dapat beasiswa, terus datang sama saya, Pak, aku kok dipanggil jadi pendeta. Loh, jangan sembarangan. Kamu seumur hidup loh jadi pendeta. Ayo coba cerita dulu gimana Tuhan manggil. Dia cerita, oh saya mengerti. Dia dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Terus saya kasih perumpamaan lagi. Kok mantep no ya, kok Yoel. Saya bilang, oh iya Pak, gini. Kalau papa ini dipanggil sama papanya papa, ya sama kakeknya kamu, engkongnya kamu, diomongi, Ming, ya nama Indonesia Samuel Sianto, panggilannya Miming. Ming, kamu ini dari Malang, berangkat toh ke Surabaya. Saya bilang, saya kok papa pasti dibiayai oleh papanya papa. Karena dia yang nyuruh. Tapi kalau papa yang datang, Pak, aku nang Surabaya ya. Ada 2. Katanya papa saya, ya budalo dhewe wis. Suruh biaya sendiri. Tapi yang kedua, kalau papa saya berbelas kasihan. Oh iya sakno anakku. Tak sangoni. Enggak ada jaminan. Tapi kalau ini diperintah oleh Tuhan, pasti ada jaminan. Dan saya merasakan benar, saudara. Nah hari ini Yesus yang merintahkan murid-murid. Jadi nanti Yesus yang tanggung jawab. Saudara, ini terjadi di Danau Galilea. Kalau saudara ke Israel pasti akan ke danau ini. Danau ini lebarnya 8 km. Panjangnya 28 km. Nanti 23 Februari saya bawa rombongan 74 orang. Ini mungkin yang ke-50 saya ke Israel. Nanti lebaran yang ke-51. Pasti ke danau ini. Nah saudara, danau ini dikelilingi oleh seluruhnya gunung. Jadi gunung-gunung, nah di perbatasan itu, perbatasan antar gunung itu sering angin masuk. Sehingga mengadakan perputaran. Angin ini bisa berputar. Nah itu yang disebut angin sakal, angin badai, angin ribut. Nah waktu berputar ini air ombaknya ikut naik. Makanya terjadi gelombang. Biar saudara tahu dari mana Pak danau kok bisa. Ada angin ribut, ada gelombang yang naik. Jadi Yesus yang nyuruh. Sementara Yesus sudah nyuruh, katanya ayat 22, Yesus nyuruh orang banyak pulang. Ayo sekarang kamu pulang. Ini yang 5.000 orang. Nah ayat 23, setelah orang banyak itu disuruh pulang dan murid-murid mulai berangkat, Yesus naik ke atas bukit. Karena semuanya banyak bukit. Katanya Yesus seorang diri untuk berdoa di sana. Dan hari itu sudah malam. Ayat 24 dicatat oleh Alkitab perahu murid-muridnya. Ini yang ditulis oleh Matius. Ya, perahu murid-muridnya itu hanya beberapa mil baru berangkat. Tapi di kitab Injil Markus juga di Yohanes ditulis kira-kira 2 mil. 1 mil itu 1,5 kilo, kira-kira 3 kilometer. Jadi waktu berangkat sesudah 3 kilometer, Alkitab yang mencatat di ayat 24 ini, perahu ini mulai diombang-ambingkan oleh gelombang sama badai. Ya kira-kira lah di tengah itu. Gelap, tengah malam. Nah saudara, di tengah-tengah kegelapan itu, ayat 25, jam 3 pagi, jam 3 malam boleh sama. Datanglah Yesus turun dari bukit tadi, jalan di atas air. Mungkin Yesus pakai baju putih. Kira-kira murid ini baru buang air, kena angin badai kesel, menano layar, terus moro-moro ketok jalan gini kelambi putih. Katanya Alkitab, murid-murid kaget ya melihat Yesus jalan di atas air, terus bilang, setan, hantu. Coba saudara. Saya umpama di rumah lampu mati. Saya pakai baju putih gini. Pas keluar kamar.
Anak asuh saya ngomong, setan. Oh tak gunting lambene. Ya, lah ini Yesus dihantu-hantu disetan-setan saudara ya. Waduh, dulu orang Indonesia takut sama setan ya. Sekarang orang Indonesia hebat, setan dimakan. Ada rawon setan, mie setan, ceker setan. Iya. Berarti sing makan golongannya apa? Sampean sing ngomong duduk aku. Jadi pas teriak-teriak itu, Yesus baik ya. Yesus tidak ngomong, woi aku di setan-setan no. Enggak, Yesus cuma bilang, tenanglah aku ini. Saya yakin Yesus tidak cuma ngomong sekali. Tenanglah aku ini, jangan takut. Enggak. Hei, tenang. Aku ini Yesus. Hei, karena itu kan angin. Buanter. Yesus pasti teriak juga. Tenang ini aku. Jangan takut. Ya saya yakin mungkin gelap. Nah di tengah-tengah kegelapan itu, ini kan sama dengan perjalanan hidup kita. Kita diumpamakan perjalanan hidup kita dengan perahu ini. Kalau saudara sendirian bujangan, ya perahu bujangan. Kalau saudara kawin, ya perahu keluarga saudara. Kalau saudara hari ini berbisnis sendiri, ya perahu bisnis saudara. Saudara kalau hari ini bekerja ikut orang, ya perahu pekerjaan saudara. Saudara yang melayani Tuhan, ya perahu pelayanan. Ada saatnya. Bisa di tengah-tengah badai. Tidak ada yang bisa nolong lagi, semua gelap. Dihantam kanan kiri, tidak ada pertolongan. Tapi di saat seperti itu, Yesus hadir. Dia bertanggung jawab dengan murid-muridnya ini. Makanya dia ingin lewat peristiwa ini. Murid-muridnya bukan hanya melihat 5.000 laki-laki diberi makan oleh Tuhan. Enggak. Yesus ingin kamu harus bisa mengalami sendiri. Biar kamu tahu siapa aku ini. Biar orang tahu murid-muridnya siapa Yesus. Hari ini juga saudara dan saya harus tahu persis siapa Yesus kita. Hanya Yesus fokus hidup kita hari ini. Jadi saudara karena fokusnya Yesus, saudara harus tahu siapa Yesus. Nah katanya Alkitab, dari 12 murid, Petrus yang nyaut. Tuhan, apabila engkau, ayo suruh aku jalan di atas air ini. Saudara, Yesus bilang apa? Ayo, datang. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan siapa? Jadi waktu turun ternyata bisa, tapi dia akan lihat fokusnya Yesus. Karena dia mau dapatkan untuk hadir, untuk datang kepada Yesus. Tapi yang namanya badai angin kan belum berhenti. Katanya Alkitab ini di ayat 30 Petrus mulai kerosok lagi. Begitu dia sudah ngalami mujizat ini. Lihat Yesus. Nah ini godaannya ini. Ya sekitar kita ini, lingkungan kita bisa mempengaruhi. Mulai Petrus noleh. Badai rek. Waduh, biur makanya. Katanya Alkitab begitu Petrus mulai kerasa tiupan angin, dia mulai takut. Terus tenggelam. Dari tenggelam inilah lahir doa salah satu tersingkat di dunia. Ya ini, yes toya. Yesus tolong saya. Nah ini doa tersingkat di dunia. Coba waktu itu Petrus doa Bapak kami, entek kelelep wis, kesuwen. Bapak kami yang di surga kudus entek wis. Ya, kita juga punya ya Betani Nginden, doa tersingkat di dunia oleh Bapak Pendeta Chris Da Costa. Doa berkat tersingkat di dunia. Iya, cuma doa berkat, tidak pakai doa syafaat lagi ya. Saya punya teman, kalau doa makan paling cepat 20 menit. Pertama saya suruh doa 20 menit, sampai hari ini tidak pernah saya suruh lagi. Oh kesuwen saudara. Kok enak, sing nyicipi lak laler-laler. Tapi masih kalah, teman saya satunya 30 menit. Pakai bahasa roh lagi. Coba mau makan nih loh, pasti penyembahan sudah. Jadi waktu penyembahan sampai teman saya itu ngudoi ya. Lama. Katanya teman saya cepet toh, kesuwen cepet toh gitu. Tapi di Surabaya ini ada satu gereja. Pertama saya dulu khotbah. Saya ikuti sampai selesai. Setelah itu saya tidak mau lagi. Mari khotbah pasti saya pamit. Kenapa? Karena doa berkatnya 45 menit. Doa berkat ini loh terakhir penutup 45 menit. Saya lo naik no tangan nih, mari kita angkat tangan gini sampai ping pitu sudah naik gini sampai kembang mudun mana.
Mari kita angkat. Begitu diangkat, mari kita angkat. Kita terima berkat Tuhan. Pendeta bilang, oh teringat kami Tuhan. Waduh kena teringat ikin tek wis. Dua mana? Jadi tak hitung 45 menit. Sejak itu sampai sekarang saya mari khotbah. Pak saya pulang dulu ya, ditunggu istri saya. Terima kasih Pak. Wis. Kata ini aku sudah ngangkatnya ini mudun ngangkatnya ya. Nah ini doa salah satu tersingkat. Ada waktunya doa itu panjang, ada. Ada waktunya pendek. Nah ini salah satu sing terpendek. Nah ini nama ini saya pakai di STT saya. STT Yes Toya. Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Perhatikan saya ingin saudara lihat ayat 31. Nah ini. Ini camkan masukkan firman Tuhan. Segera Yesus apa? Mengulurkan tangan. 24 jam saudara harus ingat. Ada tangan Yesus yang kuat. Yang selalu terulur untuk menolong saudara dan saya. Makanya saya bilang fokus kita Yesus. Saudara buat apa cari pendeta? Saudara cari saya khotbah gini. Ada HP masuk, gak bisa saya terima. Gak bisa, saya khotbah. Saya tidur malam, saya tidak dengar saudara telepon. Saya tidak bisa terima. Saudara bisa kecewa. Kenapa pendeta ini dihubungi tidak bisa? Ini sudah sombong ini, macam-macam ini. Bukan. Loh memang waktunya tidak pas. Tapi Yesus kita 24 jam dia tangannya terulur untuk menolong saudara dan saya. 24 jam. Kenapa fokus saudara masih ke tempat yang lain? Gereja kita ini selalu membawa saudara ini loh fokusnya Yesus. Tidak ada yang lain. Saya bukan motivator, bukan. Saya ini pengkhotbah. Motivator itu hanya comot buku. Lihat internet kata-kata baik diberikan kepada saudara untuk memotivasi saudara. Tapi saya ini pengkhotbah. Saya bukan pelawak. Saya pengkhotbah yang menyampaikan firman yang hari ini saya sampaikan. Yesus itu 24 jam tangannya siap menolong kita. Coba ini. Petrus begitu tenggelam. Yesus 24 jam. Dia langsung segera menolong. Dia pegang tangannya. Yesus cuma bilang apa? Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Ya pastilah. Orang kalau tidak punya kepastian kurang percaya pasti bimbang. Orang yang ragu pasti tidak percaya kuasa Tuhan. Itu sudah gandengannya. Tapi kalau hari ini nanti saudara tahu siapa Yesus. Saudara percaya penuh sama Yesus. Tidak ada keraguan. Tidak ada kebimbangan. Begitu Yesus ulurkan tangannya. Petrus tertolong. Lihat ayat 32. Ini mujizat yang luar biasa untuk murid-murid. Jadi murid-murid mengalami sendiri di ayat 32. Lalu mereka Yesus dan Petrus naik ke mana? Perahu. Begitu naik, redalah. Redalah kata. Angin itu loh, reda semua. Coba saudara bayang loh. Hanya hitungan detik. Yesus naik sama Petrus. Itu dialami sendiri. Sekarang beda, dia tidak lihat lagi. Tidak cuma dia tahu. Mengalami sendiri. Dari mengalami ini, perhatikan ayat 33. Katanya Alkitab ayat 33. Semua murid yang ada di perahu itu, apa saudara? Menyembah Yesus. Mulailah keluar perkataan tadi. Bukan setan lagi. Bukan hantu. Bukan siapa ini ya. Enggak. Katanya Alkitab, sesungguhnya engkau siapa? Anak Allah. Saya mau katakan Yesus anak Allah. Dia Allah sendiri yang hidup. Jadi saudara harus tahu persis hari ini. Kita punya Yesus Allah yang hidup. Yang bisa menolong saudara dan saya. Dia 24 jam tangannya terulur. Dulu sebelum saya jualan keripik untuk ngidupin anak asuh, saya bikin buku humor. Gak payu wis buku humor. Sekarang pakai teknologi, waktu itu belum ada. CD aja baru keluar. Saya nyetak buku itu 175.000. Saya bikin 5 buku. Gak payu. Waduh. Terus saya nyetak lagi 5 buku lagi. Terus tak kasih. Tuhan tolong ono yo supaya payu ini. Ya apa caranya? Saya percaya tangan Tuhan pasti tolong. Ya.
Lah orang kita ini kadang kan stresnya tinggi. Dikasih humor sedikit aja sudah hihihi. Ada ibu-ibu datang sama dokter ya. Dok, saya kalau bangun pagi punggung saya ini loh, pinggang saya kok sakit ya. Dokter enak nyaute, bangun siang aja bu, jangan bangun pagi. Loh kok bisa dok lah, jadi nek tangi turu, isuk sakit pinggangnya. Tangi wawan pasti gak loro ya. Lah cuma gitu tok, guyu orang. Waduh, jadi tingkat stresnya tinggi. Saya langsung bikin humor tak masuk di buku itu. Tuhan tolong ya cek payu ya. Habis saudara. 175.000 buku. Cuma gara-gara tak masuk isi to ini. Plus lagi nyetak 25.000. Jadi 200.000. Cuma gara-gara gadis umur 18 itu loh. Tak masuk pakai kaos kutungan namanya You Can See. Terus kanan kiri loh ditato bunga mawar. Masuk di depot bakso. Begitu masuk ada 5 pemuda duduk ya. Digudo 5 pemuda. Cewek ayo. Dia diem aja. Boleh kenalan? Apa? Cuk kejem-kejem lah kata. Lo ngerang 5 nyaut-sautan. Sing sitok nyaut. Tapi ono tatone yo. Oh iya bunga mawar yo. Ngapi yo. Moro-moro satu maju. Cewek, aku boleh mencium bunga mawarmu? Ngamuk cewek ini digebrak meja. Brak. Apa? Kamu mau cium bunga mawar ini? Cium dulu akarnya. Lo lali gunung dikerok. Lo tak kei ngono tok. Payu buku deh. Saya gini, aduh Tuhan terima kasih entek wis ya. Loh ya, saya gini, iya ya saja deh ya udah angel ya. Saudara saya percaya hari ini, saudara dan saya pasti akan mengalami keajaiban-keajaiban dengan Tuhan. Loh 24 jam loh tangan Tuhan siap menolong kita. Saya tidak tahu hari ini saudara ngalami apa. Mungkin ada yang sakit, percayalah. Yesus 24 jam tangannya bisa menyembuhkan kita. Mungkin ada keluarga rumah tangga yang bermasalah. Yesus 24 jam tangannya bisa memulihkan keluarga kita. Mungkin ada bisnis pekerjaan hari ini. Saya berapa hari lalu khotbah di cabang Pontianak, gereja saya Natalan. Saya datangi mulai pagi jemaat saya bareng ngobrol. Ya apa ekonomi di sini kamu? Oh puji Tuhan Pak diberkati. Loh tidak ada krisis. Tidak ada Pak, mana ada di sini krisis. Tidak ada. Jadi di luar pulau gak ada krisis. Loh benar tak? Tidak ada Pak. Loh saya dengar di sini. Di Pulau Jawa ketemu pengusaha. Pak doakan ya Pak. Ekonomi berat Pak, susah Pak. Tapi saya mau katakan hari ini. Yesus masih bisa menolong saudara dan saya. Saudara 24 jam tangannya terulur untuk menolong kita. Mari saudara hari ini. Saudara dan saya yang pertama harus tahu persis. Kita punya Yesus, katanya murid-murid tadi. Sesungguhnya engkau anak Allah. Sesungguhnya Yesus ini Allah kita yang hidup. Jadi saudara hari ini fokus kita Yesus. Dia Allah sendiri. Dia Allah yang hidup. Dan dia bisa menolong saudara dan saya. Jadi saudara harus alami sendiri. Nah bagaimana caranya? Supaya nanti sepanjang perjalanan hidup kita ini. 2020. Allah terus menolong saudara. Ingatlah. Nanti ada saatnya saudara harus kerjakan bagian saudara. Saudara yang bisnislah yang baik. Saudara yang kerjalah yang baik. Sambil saudara bekerja. Ingat tadi saya katakan. 24 jam ada tangan Yesus yang segera siap menolong kita. Jadi di pikiran kita masukkan. Sementara saudara bekerja mengerjakan bagian saudara. Tangan Yesus yang kuat. Siap menolong saudara dan saya. Saya pun melayani. Mungkin dari semua hamba-hamba Tuhan, saya ini mungkin tidak seberapa bisa khotbah, sederhana. Bahasanya tidak bisa bagus. Saya masih ingat persis waktu saya pengen diundang khotbah ke Australia. Tak uber orangnya sampai orangnya akhirnya nyerah. Saya dibawa ke Australia. Loh Pak Sam bisa khotbah di Australia? Oh bisa. Loh lihat dulu tanggalnya, oh bisa. Om dulu setahun cuma 3 kali khotbah, apa yang didelok? Jadwalnya gak ono. Bisa. Loh tapi Pak Samuel katanya khotbahnya tidak bagus. Oh nanti tak bagus no. Tak uber terus pokoknya. Loh jari nek ngomong pecetotan. Oh nanti tak totone. Wis pokok tak uber terus. Loh tapi Pak Samuel tidak bisa ngomong Inggris. Iso. Cuma ngomong Inggris. Iso. Pokoknya gak iso. Pokoknya gak iso ngomong. Kapok kan digawa aku saudara ya. Waduh saudara ya. Seperti mimpi ya. Saya ngalami sendiri. Oh Tuhan.
Oh, saya tidak takut lagi. Sama hari ini. Kalau saudara ngalami sendiri, apa yang kita takutkan? Apa yang kita ragukan? Tapi kalau saudara ngalami, nanti kayak murid-murid. Yesus hanya dikira hantu. Makanya bimbang, ragu, khawatir. Tapi begitu sekarang murid-murid tahu sendiri. Dia bisa menyembah Yesus. Dia bisa bilang, engkau anak Allah. Dialah sendiri. Nah hari ini juga, saudara dan saya nanti, kalau kita sudah tahu persis siapa Yesus, jalani hidup ini. Tidak usah takut, karena dia hidup tangannya 24 jam. Siap segera untuk menolong saudara dan saya. Saya percaya. Saudara, saya diceritai seorang dokter di Malang. Ada dokter namanya Dokter Handoyo. Pak Sam pendeta ya? Oh iya dok. Saya cerita ya. Ini anak saya yang cerita sama saya, mujizat terjadi di Singapura. Tuh kenapa? Iya, saya berkunjung. Jadi anak saya ini punya teman. Itu satu kamar sama orang Palembang. Orang Palembang ini sudah jual semua rumahnya habis. Masih kurang sekitar 150 juta kalau enggak salah. Dia tidak bisa bayar. Nah teman saya bilang, sudah kamu doa. Kamu harus ngalami sendiri. Tuhan Yesus ini, percayai. Dia pasti bisa tolong. Iya, saya percaya. Iya, saya percaya. Ayo percaya no. Saudara, dia datangi untuk bayar. Waktu mau bayar, dia bilang, saya belum bisa bayar. Udah bisa, harus bayar. Waduh, jadi di ruangan lobi itu engkel-engkelan. Ya sudah, tunggu dokternya. Gimana ini? Karena masih kurang banyak. Dokternya datang juga ngomong, dok saya belum bisa bayar, gimana? Waktu engkel-engkelan itu katanya ada seorang ibu datang. Saya diceritai itu ya, saya gini, waduh Tuhan hebat ya. Ibu ini lo ngomong apa? Kenapa kok ribut, saya lihat dari tadi. Iya bu, saya belum bisa bayar ini. Sudah, saya yang bayar semua. Dibayar semua sama seorang ibu ini. Beres. Detik itu selesai. Dia gini, wah saya punya Yesus yang hidup. Dia mulai tanya, ibu ini siapa? Oh saya anak Tuhan. Saya punya Tuhan Yesus, saya mau saksi ya. Waktu anak saya umur 6 tahun, divonis oleh dokter di Amerika. Bahwa anak saya tidak bisa hidup. Saya tinggal seorang diri, suami saya sudah meninggal. Saya miskin dan anak saya divonis pasti meninggal. Datanglah 4 orang datang bawa gitar. Dia nyanyi. Saya tidak tahu, saya tidak pernah tahu siapa Yesus. Tapi waktu pulang, yang bawa gitar ini bilang, saya pendeta. Dia ngasih amplop dan amplop itu sebesar biaya anaknya. Dia bilang anak saya sembuh. Sejak itu saya cari lagu itu ada di mana. Saya temukan ada di gereja. Dan sejak itu saya dan anak saya percaya Yesus Allah yang hidup. Sekarang anak saya sukses di Amerika. Anak saya bilang apa? Mama tiap hari keliling rumah sakit. Kalau ada orang yang tidak bisa bayar, mama yang bayar. Mama yang bayar. Saya akan kirim uang itu. Jadi waktu dokter ini cerita sama saya cuma dalam hati, oh memang Yesus ini Allah yang hidup. Saudara, orang sudah ngalami. Hari ini saudara dan saya harus ngalami sendiri. Makanya saya ingin mari kita baca ayat yang paling disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Yesaya 41 ayat 10 dan ayat 13. Saudara lihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib ini akan menolong kita. Ya, Yesaya 41. Mari kita baca ayat 10, saya yang baca ya. Janganlah takut. Ini Allah yang bilang. Yesus sendiri yang bilang sama kita hari ini. Sebab aku apa? Menyertai engkau. Yang kedua, janganlah bimbang. Sebab aku ini siapa? Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Nah perhatikan kalimat berikutnya. Saudara yang baca. 2, 3. Iya. Saya bicara tangan kanan, saya tidak bicara tangan kiri. Tangan yang selalu dipakai, tangan yang selalu berfungsi, tangan yang penuh dengan kekuatan. Itu tangan kanan Tuhan. Katanya Alkitab, yang hari ini saudara tadi baca sendiri. Memegang engkau untuk memberi kita kemenangan. Jadi tangan Tuhan inilah. Nah sekarang tangannya kita di ayat 13.
Katanya ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Jadi tangan Tuhan tadi, sekarang di ayat 13 tangannya kita yang dipegang. Untuk apa? Jangan takut, aku yang menolong kau. Jadi saudara, hari ini tangan Yesus yang kuat sudah terulur. Tinggal tangan saudara dan saya juga ulurkan. Saya percaya lewat firman Tuhan hari ini, masuk tahun 2020. Jangan pernah takut lagi. Ini tahun yang luar biasa kita bisa masuki. Karena tiap 100 tahun baru ada angka kembar. Nanti sekarang 2021. Nanti 2121. 100 tahun lagi. Kalau saudara dan saya masih hidup, puji Tuhan. Tapi ketok wis budal kabeh, ketok ya. Nanti tanggal 2 Februari 2020. Waduh, atau 20 Februari. Banyak pasti orang kawin. Wah, angka yang bagus. Saudara, hari ini jangan pernah takut masuk tahun yang baru. Tangan Yesus yang kuat hari ini terulur buat saudara dan saya. Fokus kita Yesus. Kita sudah tahu dia anak Allah, dia Allah sendiri. Sekarang tangannya terulur, bagian saudara kerjakan. Sambil kerjakan, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Tapi berkatalah, saya punya Allah yang hidup hari ini. Yang tangannya 24 segera untuk terulur menolong kita. Jadi saudara, hari ini apa yang kita takutkan? Jangan pernah takut. Ayo. Hari ini hilangkan yang namanya kata-kata apa bisa, apa mungkin, apa ini terjadi ya dalam hidup saya. Ganti. Sekarang saudara mulai bisa berkata, saya percaya Yesus bisa tolong saya. Saya percaya dia Allah yang hidup pasti menolong saya. Karena janjinya tangannya terulur, tangan kita pun dipegang. Untuk menolong saudara dan saya. Mari pulang hari ini, alami sendiri, Yesus pasti menolong saudara dan saya. Kita tunduk kepala,